Beberapa hari terakhir, media sosial Asia, termasuk Indonesia, dihebohkan oleh kabar mengejutkan. Di lini masa YouTube, TikTok, dan platform daring lainnya bermunculan judul-judul mencengangkan, Presiden AFC dibuat menangis, Jepang muak, langsung keluar dari FC, Prabowo angkat bicara soal timnas Indonesia. Sekilas, narasi ini terdengar seperti ledakan besar di dunia sepak bola Asia. Sebuah drama internasional yang seolah mengguncang hubungan antar negara, memicu reaksi publik, dan mengundang perhatian dunia. Namun, ketika tim Check Facts menelusuri satu demi satu sumbernya, muncul satu pertanyaan sederhana namun krusial. Apakah semua ini benar terjadi? Kita hidup di era di mana kabar menyebar lebih cepat dari bukti, dan opini bisa berubah menjadi kebenaran semu hanya dalam hitungan jam. Di video kali ini, Check Facts akan menelusuri jejak isu besar ini dari awal hingga akhir. Kami akan mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan klaim Presiden AFC menangis, bagaimana rumor Jepang keluar mulai viral, dan apa sebenarnya yang dikatakan Presiden Prabowo tentang timnas Indonesia. Bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya tentang sepak bola tapi juga tentang kekuatan informasi, manipulasi, dan tanggung jawab publik di era digital. Isu ini pertama kali mencuat lewat sejumlah kanal YouTube dan akun ke-10 Twitter di kawasan Asia Tenggara. Beberapa menampilkan narasi bahwa Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, disebut menangis dalam sebuah pertemuan tertutup usai mendengar keputusan Jepang yang akan keluar dari AFC dan bergabung dengan Konfederasi Eropa (UEFA). Klaim itu bahkan ditambah dengan narasi bahwa keputusan Jepang tersebut memicu kemarahan negara-negara Asia lainnya dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, ikut memberi reaksi keras. Narasi seperti ini langsung menyebar luas. Dalam waktu kurang dari 48 jam, lebih dari 200 unggahan dengan tema serupa muncul di media sosial. Judul-judulnya sengaja dibuat menggigit dengan kata-kata seperti menangis, muak, keluar, respon keras, dan akhirnya terbongkar. Emosi publik pun tersulut. Sebagian merasa bangga karena Indonesia disebut ikut menekan AFC, sebagian lain marah karena merasa sepak bola Asia sedang dirusak oleh kepentingan politik. Namun seperti biasa, Check Facts tidak berhenti pada emosi. Kami memeriksa fakta. Langkah pertama, menelusuri sumber utama kabar tersebut. Hasilnya mengejutkan, tidak satupun media besar Asia, baik NHK Jepang, The Japan Times, Al Jazeera, maupun kantor berita resmi AFC, merilis pernyataan bahwa Presiden AFC menangis atau Jepang berniat keluar dari Konfederasi Asia. Yang ada hanyalah berita tentang rapat evaluasi rutin AFC mengenai performa kompetisi Asia, tidak lebih. Dalam laporan resminya, DFC menegaskan bahwa pertemuan itu berlangsung konstruktif dan penuh komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara anggota. Tidak ada air mata, tidak ada keputusan Jepang keluar, tidak ada gejolak politik. Artinya, semua narasi yang beredar di media sosial hanyalah interpretasi liar yang berkembang dari potongan informasi yang tidak lengkap. Bagaimana bisa cerita seperti ini tercipta? Check Facts menemukan polanya. Semuanya berawal dari salah satu akun di media sosial yang mengunggah potongan video konferensi pers FC di mana Presiden Sheikh Salman tampak berbicara dengan nada emosional ketika membahas masa depan sepak bola Asia setelah pandemi dan tantangan global. Dalam video itu, beliau sempat menghela napas panjang dan menyentuh wajahnya, gestur manusiawi yang kemudian disalahartikan sebagai menangis. Klip itu dipotong, diberi teks dramatis, dan disebarkan dengan narasi Presiden AFC tak kuasa menahan air mata. Dalam hitungan jam, narasi itu dikutip tanpa verifikasi oleh ratusan kanal lain. Beberapa menambahkan bumbu, Presiden menangis karena Jepang keluar. Padahal, tak ada satupun kalimat tentang Jepang di video aslinya. Dari situlah spiral disinformasi dimulai dan seperti bola salju, ia bergulung semakin besar. Sementara itu, kabar bahwa Jepang akan keluar dari AFC dan bergabung dengan UEFA ternyata berasal dari diskusi lama tahun 2006 ketika ada ide agar tim-tim Jepang dan Korea bisa ikut dalam kompetisi antar klub Eropa demi peningkatan kualitas. Ide itu sudah lama dibantah oleh JAFA, Asosiasi Sepak Bola Jepang. Dalam pernyataan resminya beberapa waktu lalu, JAFA menegaskan, Jepang adalah bagian dari keluarga besar AFC.
Tidak ada niatan keluar atau berpindah konfederasi. Artinya, narasi tentang Jepang keluar sepenuhnya tidak benar. Namun karena dikaitkan dengan momen video Presiden AFC menangis, publik langsung menganggapnya sebagai bagian dari satu rangkaian kejadian. Sekali lagi, inilah kekuatan imajinasi digital. Dua potongan yang tidak saling terkait bisa dijahit menjadi satu cerita baru yang terasa masuk akal karena emosi kita menginginkannya. Lalu bagaimana dengan bagian ketiga dari isu ini? Prabowo respon Timnas. Benar, Presiden Prabowo Subianto memang sempat memberikan komentar tentang sepak bola Indonesia. Namun konteksnya sangat berbeda dari yang digambarkan di media sosial. Dalam beberapa pernyataan terakhir, Presiden menegaskan dukungannya terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional, termasuk sepak bola. Ia mendorong evaluasi dan pembenahan sistem pembinaan pemain muda, serta mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam manajemen olahraga. Tidak ada kata marah, tidak ada kecaman terhadap PSSI atau FC, dan tidak ada campur tangan politik dalam urusan teknis. Semuanya berada pada koridor normal hubungan antara pemerintah dan federasi olahraga. Artinya, respon Prabowo terhadap Timnas yang viral itu hanyalah pernyataan dukungan dan motivasi, bukan teguran keras atau reaksi atas isu FC dan Jepang. Namun karena narasi viral tadi sudah telanjur membakar imajinasi publik, potongan video lama tentang pertemuan Presiden dengan PSSI kembali dipakai dan diberi judul baru yang provokatif. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan awal. Ketiga isu besar yang digabungkan Presiden AFC menangis, Jepang keluar, dan Prabowo bereaksi ternyata tidak memiliki keterkaitan faktual. Mereka berasal dari potongan informasi yang berbeda waktu, berbeda konteks, dan digabungkan secara spekulatif oleh kreator konten untuk tujuan viralitas. Cekwaktaid menyebut fenomena seperti ini sebagai hybrid disinformation campuran. Ia tidak sepenuhnya bohong, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ia bekerja dengan mencampur fakta kecil dengan imajinasi besar, sehingga tampak masuk akal. Lalu, mengapa publik mudah mempercayainya? Jawabannya sederhana. Karena isu seperti ini mengandung emosi kolektif. Sepak bola adalah kebanggaan nasional. Ketika masyarakat merasa kecewa dengan hasil pertandingan, mereka mencari cerita yang memberikan makna, entah itu pahlawan, penjahat, atau drama di balik layar. Cerita Presiden AFC menangis terdengar manusiawi, sedangkan Jepang keluar karena muak memberi kesan perlawanan. Itu adalah dua emosi yang kuat, simpati dan kemarahan. Keduanya membuat orang berhenti berpikir kritis sejenak dan menekan tombol share tanpa membaca sumber aslinya. Inilah cara kerja disinformasi modern. Ia tidak memaksa kita percaya, ia hanya membuat kita ingin percaya. Tapi ada hal yang lebih dalam lagi yang patut kita renungkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecepatan informasi kini melampaui kemampuan masyarakat untuk memverifikasi. Media sosial memberi ruang bagi siapapun untuk menjadi pembawa berita, namun tidak semua punya standar jurnalistik. Akibatnya, ruang publik kita dipenuhi oleh opini, potongan video, dan narasi yang saling tumpang tindih. Dalam kondisi seperti ini, muncul kebutuhan akan kanal yang berani berkata, "Tunggu dulu, mari periksa faktanya." Dan disinilah Cekwaktaid berdiri. Kami tidak menolak emosi publik, kami menghormatinya. Kami tahu rasa kecewa, bangga, dan marah adalah bagian dari cinta terhadap bangsa. Namun cinta yang tulus membutuhkan kejelasan, bukan kebingungan. Karena itu, setiap isu besar seperti ini harus diuji dengan satu hal sederhana. Data. Jika kita lihat kembali, tidak ada satupun bukti visual atau dokumen resmi yang mendukung klaim Presiden AFC menangis karena Jepang keluar. Tidak ada berita resmi Jepang akan bergabung dengan UEFA. Tidak ada pula pernyataan Presiden Prabowo yang mengonfirmasi keterlibatan dalam urusan AFC. Yang ada hanyalah rangkaian rumor yang saling menguatkan dalam ruang gema internet. Namun bukan berarti kita harus apatis. Sebaliknya, justru dari isu seperti inilah kita belajar pentingnya literasi digital, kemampuan untuk memilah mana informasi yang perlu dipercaya, mana yang harus diverifikasi, dan mana yang sebaiknya diabaikan. Ketika publik mulai terbiasa melakukan itu, maka kekuatan hoaks akan perlahan melemah. Kita juga bisa belajar dari Jepang, negara yang disebut dalam isu ini.
Jepang tidak ikut bereaksi terhadap kabar viral tersebut. Federasi mereka memilih diam dan tetap fokus pada peningkatan kualitas kompetisi domestik serta pembinaan pemain muda. Dalam diam itu ada pelajaran besar. Fokus pada kerja nyata lebih kuat daripada reaksi terhadap rumor. Begitu pula Indonesia. Daripada larut dalam drama digital, lebih baik energi publik diarahkan untuk mendukung perbaikan nyata dalam sistem olahraga nasional. Karena sesungguhnya, prestasi timnas tidak akan lahir dari debat di kolom komentar, tetapi dari kerja keras yang konsisten dan disiplin. Akhirnya, setelah semua data diperiksa, kesimpulannya jelas. Isu Presiden FC menangis, Jepang keluar, dan Prabowo merespons timnas adalah kombinasi dari kesalahpahaman, potongan video tanpa konteks, dan narasi viral yang tidak terbukti secara faktual. Tidak ada peristiwa semacam itu dalam catatan resmi AFC maupun pemerintah Indonesia. Tapi justru dari isu ini kita belajar dua hal penting. Pertama, bahwa dunia digital dapat menciptakan realitas baru bukan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan emosi kolektif. Kedua, bahwa kita sebagai masyarakat perlu melatih diri untuk lebih waspada terhadap informasi yang terlalu dramatis untuk menjadi benar. Di dunia yang penuh dengan suara, kebenaran seringkali tenggelam dalam kebisingan. Tugas kita bukan menambah gaduh, tapi membawa kejernihan. Karena fakta tidak butuh dibelah, fakta hanya butuh ditemukan. Jadi, sebelum kamu percaya, bagikan, atau marah terhadap sebuah berita, ingatlah, satu klik verifikasi bisa menyelamatkan ribuan orang dari kesalahpahaman. Tempat di mana yang viral diuji dan yang benar dijernihkan. Sampai jumpa di video berikutnya.